Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Dani Al-Afgoni, Prodi Informatika semester 2 dengan NIM 42424015. Di sini saya akan membuat video yang menjelaskan fungsi-fungsi kode pada program yang telah saya buat, yaitu tentang studi kasus. Video ini saya buat untuk memenuhi penilaian UTS pada mata kuliah struktur data yang diampu oleh dosen Pak Asef Saiful Milah MKom. Langsung saja, pada pertama ini ada include IOStream. Ini digunakan untuk mengakses fungsi input dan output seperti cin dan cout. Lalu ada include string. Di sini digunakan supaya kita bisa menggunakan tipe data string. Lalu di sini ada using namespace std. Itu supaya kita nanti di bawah tidak perlu menggunakan std lagi atau tidak perlu menuliskan std lagi. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi konversi huruf. Ini itu yang memiliki beberapa parameter, ada nilai, lalu ada nilai angka, lalu ada derajat mutu. Lalu di sini ada lambang yang biasa kita sebut dengan dan. Itu menunjukkan bahwa variabel tersebut diteruskan sebagai referensi, bukan salinan. Jadi perubahan yang terjadi pada variabel ini itu akan langsung memengaruhi variabel aslinya nanti yang ada di main, yang ada di sini. Lalu selanjutnya di sini ada pernyataan if. Di sini maksudnya jika nilai itu lebih atau sama dengan 90 dan nilai kurang atau sama dengan 100, maka akan muncul nilai angka yaitu 4,0, lalu derajat mutunya sangat baik sekali, dan return A. Return ini digunakan untuk mengembalikan nilai huruf berdasarkan nilai pada ini, berdasarkan nilai yang dimasukkan nanti. Nanti akan saya lanjutkan jelasnya di bawah nanti ya. Lalu di sini juga ada else if. Ini juga sama maksudnya. Jika nilainya lebih atau sama dengan 85 dan nilainya kurang atau sama dengan 89, maka nilai angka yang keluar adalah 3,7 dan derajat mutunya sangat baik. Lalu ada return ini, amin. Kita langsung ke selanjutnya. Di sini ada langsung ke fungsi utama dari C++ atau dalam program ini. Pada main ini terdapat beberapa deklarasi variabel. Ada nim, lalu ada nama, ada nim, ada jenis kelamin, ada kelas, ada nilai huruf dan derajat mutu. Lalu ada juga nilai mahasiswa dan nilai angka. Di sini ada double nilai angka ya. Maksudnya itu supaya di sini kan nilai angka itu 3,0 ya. Itu ini menggunakan double supaya lebih presisi saja daripada menggunakan integer. Karena di sini ada dua angka gitu dan desimal. Jadi menggunakan double. Selanjutnya di sini ada cout. Di sini kita akan memasukkan data atau input data. Kita menggunakan cout supaya di bagian sini akan muncul. Nah, di sini ada end line supaya langsung ke next-nya itu tanpa memasukkan data. Sedangkan yang di bawah ini cout
lalu ada nama mahasiswa. Di sini tidak ada endline, jadi kita masukkan datanya. Sedangkan di sini ada getLine, itu digunakan supaya program ini bisa membaca data yang kita input di sebelah sini, itu membaca dalam satu baris gitu. Jadi bisa membaca lebih dari satu kata. Sedangkan di sini ada yang hanya say in tanpa menggunakan getLine. Itu untuk membaca satu kata saja. Atau jika dalam inputnya itu langsung bertemu dengan spasi. Di sini ada name. Itu juga bisa menggunakan Shein, tapi kita menggunakan getLine untuk mengantisipasi supaya barangkali ada name yang menggunakan spasi. Misalnya kan 4040 spasi 4215 itu. Misalkan saja. Lalu di sini ada nilai huruf. Di sini ada konversi huruf. Maksudnya adalah ketika kita memasukkan nilai mahasiswa di sebelah sini, itu kan akan muncul nilai angka juga dan derajat mutu serta return ini ya, return. Nah, return ini akan mengembalikan nilai dari nilai ini menjadi B-min misalkan gitu ya. Nah, nilai yang dikembalikan ini akan disimpan pada variabel nilai huruf ini. Itulah fungsi dari mengkonversi ini supaya tersimpan dalam nilai huruf ini. Lalu selanjutnya ada outputnya. Kita menggunakan cout lagi. Kita langsung menuliskan di sini endline supaya kita tidak perlu memasukkan data dan hanya menampilkan saja ya. Lalu di sini ada nama. Setelah kita memasukkan input yang akan dikeluarkan, kita memasukkan variabel yang akan muncul. Jadi misalkan kita tadi di sebagian sini kita memasukkan nama mahasiswanya, misalkan kita memasukkan nama saya Aska Dani Al-Afghani gitu, maka di outputnya di sini itu akan muncul di sebelah sini karena di sini sudah tersimpan sebagai nama, maka ini akan muncul di sini. Serta yang di layar juga sama. Di sini ada nim, ini karena kita memasukkan data di sebagian sini, nimnya ya, misalkan 42424015, maka nim tersebut akan muncul di bagian sini. Untuk seterusnya sama saja, ada kelas, jenis kelamin, nilai mahasiswa, nilai huruf, nilai angka, dan derajat mutu, sama saja. Lalu di sini ada return 0, itu tandanya bahwa program ini sudah selesai dan sudah berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Lalu kita akan mulai saja. Di sini kita akan memasukkan nama mahasiswanya. Kita masukkan nama saya. Lalu ada name-nya. Ini kelas, kita masukkan prodinya saja. Lalu ada jenis kelamin. Di sini jenis kelamin kan laki-laki. Itu ada beberapa kata ya, lebih dari satu. Itulah kenapa kita harus menggunakan getLine. Ini ya, supaya program ini bisa membaca input kita, bisa membaca laki-laki ini karena lebih dari satu kata. Lalu ada nilai mahasiswa, kita masukkan 95 saja. Nah, ini akan muncul output yang ini.
itu akan muncul. Di sini ada nama, NIM, kelas, jenis kelamin, nilai mahasiswa. Di sini ada nilai huruf. Itu dikarenakan kita memasukkan nilai mahasiswanya itu 95, maka akan mendapatkan nilai huruf A dan nilai angka 4, serta derajat mutunya sangat baik sekali. Itu saja, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.